Dahulu kala, di belahan Nusantara bagian timur, tepatnya di suatu daerah di Papua, terdapat sebuah hutan yang dihuni oleh suku Asmat. Suku Asmat mempunyai banyak keahlian. Salah satunya adalah berburu. Babi hutan itu sangat besar. Aku harus berhasil menangkapnya. Kena, tepat sasaran. Dia adalah Kamaehu, seorang pemburu handal yang sangat dihormati. Hasil hari ini bisa untuk 5 hari. Hasil tangkapan yang luar biasa. Kamaehu pun membawa pulang hewan buruannya ke rumah. Sesaat kemudian, asap mulai mengepul dari rumah Kamaehu. Istri Kamaehu langsung sibuk memasak hasil buruan tadi. Makanlah yang banyak, Priu, supaya kau sehat. Papa, makanan sudah siap. Ayo makan. Masakan Mama memang yang terbaik, Aku pasti banyak makan. Tentu saja masakan mama kau sangat enak. Itu karena daging yang papa bawa pulang sangat bagus. Haha, benar juga. Papa memang hebat dalam berburu. Harusnya Riulah yang berburu untuk makanan kita hari ini. Kenapa masih saja harus papa yang berburu? Tapi Priu masih kecil. Ia terlalu lemah untuk memegang busur panah. Itu karena mama terlalu memanjakannya. Sewaktu papa seumuran Priu, papa sudah berburu di tengah hutan sendirian. Tak lagi tinggal sama orang tua, harus pisah dan tinggal di rumah jauh. Sungguh berbanding terbalik dengan Priu. Lihatlah dia sekarang. Dia menjadi orang yang penakut. Besok Priu akan kubawa ke rumah jauh agar dia menjadi lelaki yang pemberani. Tapi Pa, apa ini tidak terlalu cepat? Tidak, sudah tidak bisa ditunda lagi. Tidak apa sayang, besok Mama akan mengantar kau. Tapi Ma, aku benar-benar tidak bisa ke sana. Rumah jauh adalah rumah yang diperuntukkan para lelaki yang masih bujang. Di dalam rumah jauh, tidak boleh ada wanita dan anak di bawah umur 10 tahun. Kau sudah dengar belum? Priu besok mau datang. Benarkah? Anak penakut itu? Sepertinya Pace Kamaehu marah-marah. Kali ini Priu tidak akan bisa menghindar. Aku benar-benar takut pergi ke rumah Jo. Bagaimana ini? Sebenarnya ketakutan Priu lebih tertuju pada pohon beringin atau orang setempat menyebutnya pohon wucu. Pohon wucu ini dihuni oleh para roh. Semua roh yang tinggal di pohon wucu merupakan roh yang baik dan tidak pernah mengganggu orang. Esok paginya, Ayo Priu, hari ini akan papa antar kau ke rumah jauh. Tapi Papa, aku takut. Bolehkah aku tetap di rumah saja? Aku berjanji akan belajar berburu bersama Papa. Berhentilah merengek. Ini sudah ketentuan adat. Jangan manja. Mulai malam ini, kau harus tidur di rumah jauh. Mama kau terlalu memanjakan kau selama ini. Mulai hari ini, kau akan belajar caranya hidup sebagai laki-laki sejati. Papa, pohon ini sungguh menakutkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Papa, pohon ini melirikku. beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah jauh. Hari pertama di rumah jauh, Priu masih belum bisa beradaptasi. Malam harinya, para tetua adat memberi petuah-petuah atau cerita mengenai perang dan dongeng-dongeng yang membuat semangat para pemuda. Namun, Priu justru menyembunyikan dirinya di balik tikar daun pandan yang biasa disebut dengan tapin. Mengapa harus cerita hal-hal yang seram? Aku harus cepat-cepat tidur. Pagi harinya, Priu memutuskan untuk pulang ke rumah. Pohon ini benar-benar menakutkan. Dia seperti mengawasiku. Tidak tahu aku lari saja. Sesampainya di rumah, Priu menceritakan semua ketakutannya. Apakah aku boleh pulang saja, Ma? Tapi kau tahu sendiri, Priu, papa kau tidak akan kasih izin.
Kembalilah ke rumah Zeus sebelum petang. Aku harus cepat. Kalau malam datang, hutan ini pasti tambah menyeramkan. Apa itu? Ada asap dari mana? Roh pohon lucu, ampuni aku. Aku minta izin untuk lewat. Kumohon jangan ganggu aku. Ketika malam hari tiba, Priyu tidur lebih awal daripada anak-anak lainnya. Dalam tidurnya, Priyu mengalami mimpi yang sangat aneh. Priyu terbangun dan mendapati dirinya berada di tempat asing. Berada di mana aku? Mengapa semuanya serba putih? Wah, tolong! Tolong! Ada hantu! Janganlah, aku tidak akan menyakitimu. Kau ini sungguh anak yang penakut. Telingaku sakit mendengar suaramu. Maaf, aku terlalu kaget hingga berteriak sekencang itu. Sebenarnya, apa yang membuatmu ketakutan terhadapku? Kamu roh? Kamu mengenalku? Tentu saja aku mengenalmu. Aku adalah roh pohon lucu. Setiap kali kau lewat di depanku, kamu selalu ketakutan. Apa yang membuatmu takut? Tidak ada. Ketakutan itu hanya aku buat sendiri. Aku tidak percaya diri. Aku tidak mempunyai keahlian. Aku tidak mempunyai keberanian. Sungguh anak yang aneh. Tapi aku tahu sebenarnya kamu anak yang baik. Aku akan membuatmu lebih berguna. Benarkah? Kau bisa membuatku menjadi berguna? Bagaimana caranya? Namun akan ada konsekuensinya. Apakah kau bersedia? Jika aku bisa berguna untuk keluargaku, aku tidak apa-apa. Baiklah, rohmu akan kupindahkan pada sebuah pohon yang nantinya akan berguna. Terima kasih roh pohon lucu. Keajaiban itu pun terjadi. Diangkatlah roh Priyu dari tubuh manusianya dan dipindahkan ke sebuah pohon. Keesokan paginya, hingga matahari bergerak semakin tinggi, Priyu masih juga tertidur. Priyu, bangun. Sudah siang. Jika kau tidak bangun sekarang, ketua adat akan marah padamu. Ia tak bangun-bangun. Bagaimana ini? Kita panggil Pak Cekamaihu saja. Kedua teman Priyu mendatangi rumah Priyu dan menyampaikan kabar duka tersebut. Maafkan Mama, Priyu. Mama tidak bisa melindungi kau. Kematian Priyu merupakan kejadian yang aneh. Bahkan, keanehan masih terjadi jauh setelah Priyu dimakamkan. Dari makam Priyu, muncullah sebuah tunas pohon. Tidak ada yang tahu pohon apa itu. Tunas itu terus tumbuh menjulang tinggi. Pohon itu sangat lurus dan tidak bercabang. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Tak lama kemudian, pohon itu mulai berbuah. Pohon itu adalah pohon kelapa. Sebuah pohon yang sangat berguna, mulai dari akar, batang, buah, serta daunnya. Inilah kisah Priyu. Karena keteguhan niatnya yang ingin menjadi berguna, dia pun berubah menjadi pohon yang sangat berguna bagi banyak orang.